Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Asy-Syifa, kajian pesantren Klat gitu, Ustaz. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi atas undangan kajian ini, yang mana Ustadzuna Ali Imran hafizallahu taala menawarkan saya untuk mengisi kajian ini, yang mana ana merasa agak sedikit grogi ketika disandingkan dengan nama Ustadz Mustafa Butoni hafizallahu taala, yang mana tentunya keilmuan beliau sangat jauh di atas saya, apalagi di sini ada Ustadz Pri Kurniawan dan beberapa asatidzah lain yang rutin memberi kajian kepada antum semua di masjid ini, sehingga keberadaan saya seperti ban serep mungkin ya. Ala kulli hal, yang mana kajian kita pagi ini insyaallah taala masih terkait dengan kajian berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Pada sesi pertama telah dibahas tentang bekal bagi jagal, bagi jagal kambing, sapi atau hewan lain atau kerbau. Lalu semalam anak coba menyimak kajiannya Ustaz Mustafa, qadarnya cuma 14 menit ya, tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka pada pagi hari ini saya mencoba untuk melengkapi hal yang terkait dengan pembahasan bulan Dzulhijjah, yang mana saya terinspirasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat, dua kata yang lisan di lisan, sakilatani fil mizan. Yang kedua kalimat tersebut adalah berat di timbangan. Habibatani ila rahman, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan pujian terhadapnya, subhanallahil azim, maha suci Allah taala yang maha agung. Tentunya kajian kita tidak terbatas pada kalimat ini saja. Ini hanya sebagai inspirasi awal. Saya mengambil judul kajian ringan di amalan dan berat di timbangan. Mengapa saya anggap bahwasanya kajian ini penting? Adalah memotivasi kita semuanya agar pada bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih al-ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Tidak ada dari hari-hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dari hari-hari tersebut. Maka karena kecerdasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya, "Walal jihadu ya fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan bila dibandingkan dengan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wala raja'a minhum masyai." Kecuali laki-laki yang keluar dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali dari keduanya, yaitu tidak kembali jiwanya, tidak kembali hartanya sedikit pun. Artinya apa? Ketika ada orang yang berjihad, dia masih bisa selamat pulang, tetapi hartanya habis mungkin untuk perbekalan ketika jihad, maka amal-amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini masih lebih mulia. Begitu pula sebaliknya, dia termasuk orang yang syahid di jalan Allah, tetapi pasukan kaum muslimin menang sehingga hartanya tidak dijadikan ghanimah oleh musuh Islam, maka amalan saat itu pun masih kalah mulia, kalah utama dengan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga kita fokus pada kata al-amalu sholih, amal-amal yang sholih, sehingga tidak terbatas pada kata tadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sehingga ini membuka peluang bagi kita semuanya, terutama bagi yang punya modal pas-pasan seperti saya, agar tidak berkecil hati. Mungkin barangkali ada yang dari teman-teman, ada dari saudara-saudara kita yang tahun ini tidak dikaruniai harta yang cukup untuk berkorban, maka tetap semangat untuk beramal. Artinya amalan yang ringan diamalkan, tidak butuh biaya besar, tidak butuh modal besar dan hal-hal yang lain, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya besar, ya. Bahkan mampu memberatkan timbangan amal menjadi sebab masuk surga. Baik, kita masuk pada bab pertama, ya. Pembahasan pertama, Ana sudah share PDF-nya di grup dakwah Berkah Pemalang. Mungkin barangkali jenengan ada yang terkoneksi ke internet bisa ikut dibuka bersama. Di sini disebutkan sebagaimana tadi hadis yang saya sebutkan di awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal salih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Afdalu ayyamin fid dunya," bahwasanya sebaik-baik hari di dunia adalah hari di mana afdali ayyamid dunya al-ashar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bazzar. Di sini dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Afdali ayyamid dunya al-ashar, yakni Ashrul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mithlahunna fi sabilillah, bahkan tidak sebanding atau setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala mithlahunna fi sabilillah.
tidak pula sebanding atau setara dengan jihad di jalan Allah Ta'ala, illa rajulun afara wajhuhu biturab, kecuali laki-laki yang wajahnya berlumuran dengan tanah. Artinya apa? Dia tersungkur kalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa amalan-amalan baik yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai daripada jihad di luar hari itu, ya. Daripada jihad di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya ketika Dzulhijjah kita tidak bolehkan untuk berjihad karena ini adalah termasuk bulan-bulan haram, ya, yang mana bulan-bulan tersebut dilarang untuk melakukan peperangan, kecuali jihad di luar bulan-bulan haram yang paling sempurna, yaitu berangkat membawa harta dan jiwa lalu gugur di medan perang. Maka ini menunjukkan betapa besarnya nilai hari-hari ini, ya, hari-hari bulan awal Dzulhijjah. Bahkan lebih besar dari hari-hari terakhir bulan Ramadan menurut pendapat sebagian ulama. Jika di Ramadan malamnya adalah istimewa, yang karena di dalamnya ada salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka di bulan Dzulhijjah adalah keutamanya sebagaimana disebutkan dari hadis tersebut, ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam. Ada yang berpendapat bahwa keutamaan pada bulan Dzulhijjah adalah pada saat siangnya. Dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah diantaranya adalah keutamaan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 secara umum, dan bahkan pada tanggal 9-nya ada hari Arafah. Hari Arafah. Pada tanggal 10-nya ada hari Nahar, hari penyembelihan, dan ada tersisa 3 hari, yaitu hari Tasyrik, yang mana masih disyariatkan untuk menyembelih kurban saat itu. Karena saking mulianya hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah, ya, sampai bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, walayalin ashr, pada dan demi malam-malam yang 10. Apabila kita membuka tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, banyak para sahabat diantaranya Ibnu Abbas, begitu pula murid-murid beliau, menafsirkan walayalin ashr adalah al-ashr min Dzulhijjah, ya, 10 hari dari bulan Dzulhijjah, yang mana pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini terdapat berbagai amalan ibadah yang sangat utama sepanjang tahun. Di antaranya tentu sholat 5 waktu, kemudian ada puasa, ya. Dianjurkan kita puasa semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Alhamdulillah di negeri kita terjadi kesepakatan awal masuk bulan Dzulhijjah adalah kemarin dari hari Rabu. Kemudian ada disyariatkannya zikir secara umum, terutama adalah tahlil, takbir dan tahmid. Pada riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, fa'aktsiruhunna min tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyaklah di waktu-waktu tersebut membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian takbiran, yaitu apa? Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
kemudian juga tahmid, yaitu apa? Bacaan alhamdulillah. Dan ini apa yang tidak kita dapati di bulan-bulan lainnya, itu ada syariat haji di bulan ini ya. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk hadir pada syariat haji tersebut. Kemudian juga ada penyembelihan kurban bagi yang Allah taala mudahkan. Maka apa yang harus kita lakukan ya, bagi kita secara umum adalah hendaknya memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai amalan-amalan ibadah. Di antaranya sholat malam, kemudian mendawamkan atau mengkontinyukan zikir pagi petang, kemudian puasa bagi yang Allah Ta'ala mudahkan, bersedekah semampu kita. Kemudian di antara bentuk amal soleh adalah termasuk menuntut ilmu, yang mana kita usahakan pada pagi hari ini. Tentunya menuntut ilmu ini juga tidak terbatas pada kajian yang offline, tetapi juga bisa menggunakan media sosial yang di dalamnya kita dapati ada kajian-kajian online. Di antaranya juga adalah tilawatul Quran. Sebagaimana kita rutinkan ketika bulan Ramadan, maka kita juga hendaknya berusaha melebihkan bacaan Al-Quran kita selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kalau bisa dalam 10 hari ini bisa khatam ya. Satu hari pertama 3 juz misalkan, 3 kali 10 30 juz. Kemudian apa yang menyebabkan amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi sangat mulia, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara sebabnya adalah pertama karena kemuliaan waktu. Yang akan kita bahas nanti insyaallah lebih detail pada babnya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala yang menggandakan pahalanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keadaan hati kita yang lebih siap ya. Maka di antara bentuk kesiapan kita dalam bentuk menuntut ilmu khusus terkait dengan hal ini menjadikan kita lebih banyak mendapatkan pahala dibandingkan mereka yang melewati rutinitas hari-hari mereka hanya dengan beraktivitas harian. Kita masuk pada bab kedua ya, terkait dengan kaidah atau prinsip ya, dilipat gandanya kannya pahala amalan. Yang pertama adalah agar kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Agar jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian atau engkau meremehkan kebaikan sedikit apapun. Karena pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk tidak menunda-nunda dan tidak meremehkan amalan-amalan yang kita anggap ringan. Padahal pada amalan ringan tersebut barangkali amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang jauh lebih berat atau lebih besar. Sehingga amalan-amalan yang kita pandang ringan hendaknya juga kita rutinkan. Jangan karena remeh malah banyak yang terlewat. Semisal berapa kali kita tinggalkan zikir ketika waktu-waktu kosong. Apakah kita sudah merutinkan zikir pagi dan petang? Kadang-kadang karena nanti malah kelewat. Kemudian apakah kita sudah merutinkan bacaan tilawah Al-Quran kita setiap hari? Kadang-kadang karena kita anggap remeh, kita anggap ringan, ternyata kadang-kadang bolong 1 hari 2 hari dari membaca Al-Quran. Ini yang pertama.
Ya, bahwasanya pada amalan ringan ada kemungkinan besar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika amalan ringan tersebut bertepatan dengan apa? Bertepat dengan waktu-waktu yang mulia, ya. Waktu-waktu yang mulia seperti di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Gimana Ustaz? Lanjut. Oh, janset. Oke, anak cerdas. Benar. Baik. Itu enggak ada pengaruh. Oh, lanjut. Begitu. Bismillah. Baik. Yang pertama adalah pada amalan-amalan yang kita anggap ringan ada potensi juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apabila amalan-amalan tersebut bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab diterimanya amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah taala lipat gandakan pahalanya. Dan yang ketiga, apabila kita punya azam atau keinginan kuat dalam mengamalkannya sehingga lebih besar datangnya keikhlasan pada diri-diri kita. Ini prinsip pertama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita remehkan kebaikan walaupun sedikit. Bahkan termasuk amalan semisal tersenyum, berwajah ceria di hadapan saudara kita walaupun mungkin kita punya masalah pribadi, punya utang yang sudah jatuh tempo untuk segera dibayar. Maka jangan kita tampakkan kesedihan kita di depan orang lain. Kemudian prinsip kedua ya, adalah bahwasanya amal itu tergantung niat dan keikhlasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis yang mungkin kita sudah banyak menghafalnya, itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya atau bahwasanya hanyalah setiap amal itu sesuai dengan niatnya, dan setiap amal, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga dengan niat ini amalan-amalan yang pada awalnya atau pada asalnya ringan bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya amalan yang besar apabila keikhlasan tersebut tidak hadir pada diri kita justru bisa tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalkan ketika kita ingin bersedekah tidak harus menunggu kita kaya terlebih dahulu. Kita bisa bersedekah dengan apa? Hal-hal yang remeh. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Ya. Jauhilah neraka, hati-hatilah kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan separuh biji kurma, walau bisyiqqit tamrah. Kalau kita mungkin tidak kurma itu bukan menjadi makanan harian kita, maka kita bisa bersedekah dengan beras ataukah mungkin uang 1.000, uang 500, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kedua. Kita hendaknya menghadirkan niat yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah ya, dengan mengikhlaskan atau memurnikan agama atau ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip ketiga, bahwasanya pahala amal dapat berlipat ganda karena beberapa hal. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, yang pertama adalah karena kemuliaan waktu dan tempat. Kita ambil misal karena kemuliaan tempat. Kita tahu bahwasanya sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahala sholatnya 100.000 kali lipat dari sholat yang kita kerjakan, kita tegakkan di masjid-masjid yang lain. Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa."
sholat di masjidku ini, yaitu sholat di Masjid Nabawi, sholatnya kita di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan atau lebih afdol dari 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdol min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Adapun sholat di Masjidil Haram adalah lebih utama dari 100.000 kali lipat dari masjid selainnya. Ini karena kemuliaan tempat. Contoh lain, dalil yang berkaitan dengan dimuliakan atau dilipat gandakannya pahala amalan karena tempat adalah ketika seseorang sholat di Masjid Quba, sholat masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah sebelum beliau memasuki kota Madinah. Sabda Nabi SAW menyebutkan man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya dengan 1 kali sholat, kana lahu ka ajri umratin, maka pahalanya adalah semisal pahala umrah. Ini karena kemuliaan Masjid Quba. Maka begitu pula sebaliknya, karena kemuliaan tempat, apabila seseorang melakukan pelanggaran, melakukan dosa di tempat tersebut, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Bukan karena kemuliaan tempat maka seseorang itu bebas melakukan pelanggaran, ya, sebagaimana persangkaan Ibnu Sayyid ketika dia bergelantungan di kisah Ka'bah, itu di satar Ka'bah. Dia beranggapan bahwasanya ketika dia berada di tempat tersebut maka bebas dari had Rasulullah SAW yang mana beliau menangkapnya pada Fathu Mekah. Maka ternyata walaupun dia bergelantungan di kain Ka'bah, ternyata tetap dikisos oleh Rasulullah SAW, yang mana dia memiliki kisah Ibnu Sayyid ini adalah sempat masuk Islam lalu membunuh beberapa kaum muslimin dan kembali murtad, waliyadzubillah. Jadi kemuliaan tempat tidak menjadikan seseorang itu terbebas dari dosa, bahkan dosanya dilipat gandakan. Begitu pula ketika seorang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, ya, ada beberapa zikir yang disyariatkan untuk dibaca di saat wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina, yang mana zikir-zikir tersebut barangkali sudah kita hafal, sudah kita biasakan. Tetapi bahkan ada yang zikir tersebut, ya, tidak menjadikan seseorang itu absah atau sah ibadah hajinya bila tidak memasuki area-area tersebut, sehingga kemuliaan tempat ini menentukan, ya, bisa diterima sah atau tidaknya sebuah ibadah, atau secara umum bisa dilipat gandakan pahalanya. Lalu sebab kedua mengapa pahala amalan itu bisa dilipat gandakan adalah karena kemuliaan waktunya. Karena kemuliaan waktunya, diantaranya adalah hadis yang tadi kita bacakan, ya. Afdalu ayyamid dunya al-ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Begitu pula ketika kita salat qiyamul lail, doa-doa pada saat itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika berdoa di antara adzan dan iqamat, dan di waktu-waktu yang lain, di antaranya adalah ketika khatib naik mimbar, ketika setelah asar sampai datang waktu maghrib di hari Jumat dan lain-lain. Banyak sekali keutamaan-keutamaan waktu yang mana doa-doa saat itu lebih mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kedua, kemuliaan tempat
kemudian kemuliaan waktu. Ya, kalau kemuliaan tempat barangkali kita tidak mampu meraihnya saat ini, maka kita bisa mengambil opsi kedua, yaitu kemuliaan waktu. Yang ketiga adalah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melipat gandakan pahalanya. Kaidah awal adalah bisa kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa melaksanakan kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Ya, baginya 10 kali lipatnya. Ini kelipatan yang paling kecil. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bisa sampai 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah semisal biji-bijian ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana setiap tangkai dari 7 tersebut adalah 100 biji baru. Jadi 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji baru, sehingga satu biji menumbuhkan 700 biji baru. Ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu dikali gandakan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah taala lipat gandakan bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini termasuk dalam hadis qudsi yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in beliau. Kitab Arba'in beliau. Ya. Innallaha katabal hasanah was sayyi'ah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau mencatat kebaikan dan keburukan, summa bayyana dzalik. Lalu Allah taala perjelas hal itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indallah katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat, bertekad dengan satu kebaikan lalu dia belum sempat mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat untuk orang yang bertekad tersebut dengan satu kebaikan sempurna. Ini ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha, bahkan apabila dia sampai bertekad dan bisa mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Allah taala lipat gandakan pahalanya, ya, dari 10 kali lipat ila 700 dhifin sampai 700 kali lipat ila adhafin katsirah, bahkan bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 700 kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sebagaimana firman Allah taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Sedangkan bumi Allah taala ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas atau tanpa perhitungan. Artinya apa? Ketika orang tersebut memiliki keikhlasan yang kuat, kemudian memiliki tekad yang besar, ada nilai masyaqqah, nilai kesulitan dalam mengamalkannya, pahalanya bisa Allah Ta'ala lipat gandakan lebih dari itu. Lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Semisal keutamaan tentang shaum, ya. Illa shaum fa innahu li, ya, wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa dan akulah yang akan memberi pahalanya. Artinya apa? Tidak Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, ya, dengan jumlah kelipatan tertentu. Wa ana ajzi bihi, karena akulah yang akan membalasnya. Artinya apa? Ketika pahala itu dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah Ta'ala,
tentunya Allah Ta'ala memiliki rahasia yang jauh lebih besar. Bisa lebih dari berapa kali? 10 atau sampai 700 kali lipat. Maka di antara amalan yang mudah ya, yang bisa kita mulai rutinkan ya, bahkan di luar bulan Dzulhijjah adalah bacaan tahlil 10 kali dalam sehari. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hasyra mirat ka'annahu ataqa min bani Ismail arba'a min bani Ismail kama qala. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sekali baca itu 10 kali asyra mirat, maka dia seperti membebaskan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Maka bagaimana apabila kita dalam 10 hari ini kita bisa merutinkan setiap harinya 10 bisa ya, bisa dilipat gandakan, berarti menjadi berapa? 40. Ini harapan kita. Tentunya hal ini bukan sebagai pemastian dari kita, karena Allah Ta'ala yang berhak untuk mengganjarnya ya, kita hanya punya harapan sebesar itu. Apalagi apabila kita bisa membaca lebih dari 10 ya, pagi 10, sore 10, maka dalam 10 hari ada berapa? Ada 20 kali berapa? 10, 20 kali 10 200 ya, ada 200 kali bacaan. Kemudian apa yang menyebabkan pahala amalan itu dilipat gandakan? Di samping tadi ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu, Allah Ta'ala sendiri yang berhak mengganjarnya dengan kelipatan 10 sampai 700 atau bahkan lebih dari itu. Maka yang keempat adalah karena keadaan hati dan kesempatannya langka. Hati yang lebih siap untuk beramal, untuk melaksanakannya, lebih mungkin bagi Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya bagi mereka yang tidak memiliki kesiapan. Maka di antara hal yang menjadikan amalan seseorang itu menjadi besar adalah ketika dia mempelajari keutamaan amal-amal tersebut. Ketika dia mempelajari keutamaan amal-amal tersebut. Bagi orang yang mempelajari keutamaan sholat ya, tentunya dia tidak akan mau kelewatan dari meninggalkan sholat. Bagi orang yang mempelajari keutamaan saum, hatta saum nafilah, maka dia sayang untuk berbuka walaupun sehari ketika ada keutamaan tersebut. Entah itu puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Senin Kemis, atau mungkin puasa tadi nanti akan kita pelajari, yaitu puasa 9 Arafah ya, 9 Dzulhijjah, yang mana keutamanya adalah Rasulullah SAW berharap bisa takfir, yaitu apa? Mengkafarat, menghapus dosa 2 tahun, dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang ya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan rubba amal saghirin tu'azzimun niyah, tu'azzimuhun niyah. Kadang suatu amalan kecil pahalanya menjadi besar karena dibesarkan oleh niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan terkadang ada amalan yang besar, yang berat, butuh modal, butuh waktu yang banyak, bisa menjadi kecil nilainya karena dikecilkan oleh niatnya. Tapi kita masuk kepada pembahasan berikutnya terkait dengan hadis yang Anda bacakan di awal yang menjadi inspirasi Anda untuk mengambil judul ini, yaitu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kata yang ringan di lisan. Artinya adalah mudah untuk diucapkan, mudah untuk diucapkan, tidak butuh waktu tenaga yang banyak atau waktu yang lama, bahkan biaya. Bahkan bisa dibaca dalam keadaan duduk,
ketika kita duduk sambil menunggu hal-hal yang kita kerjakan, saat kita kerjakan di saat kita berjalan, ketika kita naik kendaraan misalkan, atau bahkan ketika kita berbaring sebelum kita terserang oleh rasa kantuk, kita bisa membacanya beberapa kali. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka ini menunjukkan adanya kemudahan syariat Islam dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi pahala. Karena saking mudahnya bahkan kita kadang-kadang kelewat untuk tidak membacanya. Kemudian kalimat saqilatani fil mizan, keduanya berat di timbangan. Artinya di timbangan amal. Di timbangan amal pada hari kiamat. Berat ini menunjukkan apa? Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beratnya ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keikhlasan pelaku. Kita mengulang-ulang ini soal keikhlasan karena dengan keikhlasan ini suatu amalan bisa menjadi besar. Sebagaimana tadi kata Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Kadang-kadang amalan itu kecil tetapi dibesarkan nilainya oleh niatnya. Niat ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ada amalan besar, butuh tenaga besar, butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang banyak, akan menjadi kecil karena kecilnya niat ikhlas. Mungkin karena apa? Ingin dilihat orang, naudzubillah, atau karena kecilnya ilmu yang dia pelajari sehingga tidak ada azam yang kuat untuk meraih pahalanya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengapa kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim itu menjadi besar adalah karena kandungan maknanya yang agung dari zikir tersebut. Yang mana di dalamnya terdapat penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah di dalam pembahasan asma wa sifat bahwasanya kita mengisbatkan kepada Allah al-isbatu bila tashbih atau bila tamsil wa tanzihu bila ta'til. Kita menisbatkan, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan sesuatu dari makhluknya. Wa tanzihu bila ta'til, dan kita menyucikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak apa-apa yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat kandungan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan pujian terhadap Allah. Maha suci bagi Allah taala zat yang maha agung. Maka di sini kita perlu memperhatikan kaidah ini. Kita menyucikan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak layak bagi Allah, tetapi bukan dengan menolak apa-apa yang sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semisal menolak sifat istiwa, ya sebagaimana saudara-saudara kita menolak sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditolaknya dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan cara tafwid, ya. Menyerahkan maknanya kepada Allah taala, yang mana mereka nisbatan ini kepada salaf, padahal ini tidak tepat, ya. Karena salaf adalah menetapkan maknanya tetapi menyerahkan kaifiyah, ya, atau hakikat makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafwid. Dan yang kedua mereka mentakwil, ya, mentakwil, yaitu mencari makna istiwa ini dengan makna istila atau istaula. Istaula itu fiilnya, istila adalah masdarnya. Maka dua cara ini tetap keliru atau menyimpang karena pada hakikatnya dia mentansi bagi Allah taala apa yang Allah taala tetapkan. Kemudian yang ketiga, habibatani ilar rahman. Yang ketiga adalah bahwasanya kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ini
kedua kalimat tersebut dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan zikir tersebut mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala nyatakan bahwasanya zikir tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini secara tidak langsung ditetapkan makna al-mahabbah lillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta, memiliki sifat cinta, yang mana hal ini dinafikan oleh kalangan Jahmiyah. Kalangan Jahmiyah menafikan makna cinta ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka akan menyangka kalau sifat cinta ini adalah sifat bagi makhluk. Apa saja yang ada pada makhluk mereka nafikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala secara lafaz dan makna. Ini mereka nafikan. Kaidahnya karena sesuatu dari sifat itu menjadikan yang disifat itu hudus atau baru. Ini kaidah mereka, kaidah Jahmiyah, bahwasanya sesuatu yang disifati itu adalah bergerak, dan sesuatu yang bergerak itu baru. Sehingga mereka sucikan Allah Ta'ala dari sifat. Salah satu sifat adalah sifat mahabbah atau sifat cinta. Kalau ini mungkin kita masih bisa pahami analogi mereka. Yang kita herankan adalah ketika mereka pun menafikan mahabbatul makhluk ila Allah Ta'ala, kecintaan makhluk kepada Allah Ta'ala, mereka pun nafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takwil makna mahabbatul makhluk ila Allah Ta'ala, kecintaan makhluk kepada Allah Ta'ala adalah apa? Dengan menakwilkannya kepada cinta untuk beramal soleh, cinta untuk beramal soleh. Maka ini sungguh hal-hal yang kadang-kadang menurut kita di luar nurul gitu ya, kalau bahasa orang sekarang. Karena apa? Mereka sekaligus menafikan dua hal. Menafikan cinta Allah Ta'ala kepada makhluk, yang mana ini ditetapkan dalam hadis ini, habibatan ila rahman. Mereka juga menafikan cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ternyata mereka keadaan orang-orang yang mensucikan Allah tidak semuanya benar, karena tidak menggunakan kaidah apa tadi? Al-isbatu bila tamsil wa tanzihu bila ta'til. Coba kita ikuti bersama. Al-isbatu bila tamsil wa tanzihu bila ta'til. Iya. Yang pertama adalah menetapkan bagi Allah tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Dan yang kedua adalah menafikan dari Allah, mensucikan bagi Allah tanpa menolak apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Walaupun pelajarannya adalah terkait dengan keutamaan amal, kita sedikit cerempet ke masalah akidah, karena dengan ini kita lebih kuat ya, pemahaman kita. Kemudian pelajaran penting terkait dengan hadis apa tadi? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Yang pertama adalah nilai amal tidak selalu berbanding lurus dengan beratnya fisik ya, beratnya amalan tersebut ya, tidak berbanding lurus. Semakin ringan maka semakin ringan pahalanya, semakin berat amalan berat pula pahalanya. Tidak. Kadang-kadang justru sebaliknya, amal ringan pahalanya besar. Kadang-kadang amalan berat, amalan yang susah justru nilainya ringan. Karena kaidah paling utama dari suatu amalan, kenapa dia dinilai besar, dinilai berat di sisi Allah, adalah karena keikhlasan. Sebagaimana hadis ini, keikhlasan hamba. Yang kedua adalah karena kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap konten atau isi amalan tersebut. Amalan yang di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah, nilainya semakin besar ya. Semisal dalam zikir la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini tadi disebutkan pahalanya spesial memerdekakan 4 budak. Bahkan ada zikir ketika kita di saat kesusahan, itu Pak, la ilaha illallah al-aliyyil azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul ardi wa rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ini semuanya bentuknya apa? Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya amalan tersebut, bacaan tersebut ringan tetapi kandungannya besar. Karena apa? Karena kandungan konten yang kita baca. Dan yang ketiga, suatu amalan bisa menjadi agung nilainya adalah ketika sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis tersebut adalah bahwasanya amalan yang ringan bisa menjadi pemberat timbangan. Sehingga kita hendaknya jangan meremehkan hal-hal yang ringan dan mudah. Justru karena mudahnya hendaknya kita tidak menunda-nundanya. Man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, ya, di akhirat nanti dia tidak akan dipercepat karena kedekatan nasab seseorang kepada orang-orang mulia. Maka ini saya ulang lagi. Man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Bahwasanya orang yang lambat amalnya, bapaknya suka ngaji tetapi anaknya suka main game misalkan, jangan harap bisa saling bertemu. Naudzubillah min dzalik. Maka hendaknya ketika orang-orang terdekat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, agar kita bisa menyusul mereka bukan dengan berdekat-dekatan saja, tapi dengan apa? Dengan sama-sama beramal soleh. Sama-sama beramal soleh. Ketika kita selaku orang tua memotivasi anak-anak kita agar menghafal Quran, maka minimal kita baca Al-Quran. Kalau toh kita sudah melemah kekuatan hafalannya, berat Ustaz untuk menghafal, ya udah nggak apa-apa, baca Quran. Jangan kita suruh anak-anak kita membaca Quran, menghafal Quran, lalu kita malah main medsos misalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan pada hari itu sebagian kepada sebagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, sehingga hal-hal yang menjadikan kita besar nilainya, besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak meremehkan hal-hal yang ringan, ya. Baik. Kita mulai masuk pada bab ketiga, ya, beberapa daftar amal ringan yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah di antaranya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kalian perbanyak di dalamnya membaca tahlil. Ya, tadi sudah ana sebutkan keutamaan tahlil, yaitu minimal adalah membebaskan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Ada yang namanya Ismail di sini? Barakallahu fiik. Kemudian takbir, ya, kita masuk ke takbir. Terkait dengan takbir, ada yang dinamakan takbir mutlak dan ada yang dinamakan takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak dikaitkan sholat 5 waktu. Kita bisa baca kapanpun ketika kita mau, di luar kaitannya dengan sholat 5 waktu. Kita bisa baca ketika waktu duha, ketika ba'da duhur, ketika menjelang tidur, dan seterusnya. Kita bisa baca di kantor bagi yang punya kantor, bisa di bengkel, bisa di kelas bagi yang mengajar, ya, di dapur bagi yang tukang masak, dan seterusnya. Kapanpun itu. Ini adalah takbir mutlak, dan ini dimulai dari tanggal 1 kemarin, hari Rabu.
sampai hari tasyrik secara umum. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir hari Ahad insyaallah taala. Adapun takbir muqayyad adalah insyaallah nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah setelah subuh sampai hari tasyrik. Disebut takbir muqayyad adalah dikaitkan setelah sholat, ya. Setelah kita salam dari sholat 5 waktu, kita langsung membaca takbiran, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya. Itu langsung setelah sholat. Pertanyaannya, apakah takbir muqayyad ini ada juga pada saat Idul Fitri? Kali ini kan Idul Adha. Ternyata setelah pernah saya tanyakan di grup fokus, yaitu grup para asatidahnya STDI, yang mana saat itu yang menjawab adalah kakak kelas saya, yaitu Ustaz Lilik Abdurrahman, bahwasanya takbir muqayyad hanya ada pada Idul Adha. Adapun bagi ulama yang menyatakan ada takbir muqayyad pada saat Idul Fitri adalah berdasarkan qiyas. Ternyata di sini hanya sedikit sekali ulama yang menyatakan adanya takbir muqayyad pada Idul Fitri. Hatta sampai malam Idul Fitri pun itu tidak ada. Dan banyakkan menolak, ya, qiyas ini atau analogi ini. Sehingga ketika bulan Syawal itu masuknya kita di bulan masuknya kita di Idul Fitri, hatta pada malam Idnya itu tidak ada takbir muqayyad, yaitu setelah salam membaca takbiran. Jadi hanya pada saat Idul Adha, ya. Tetapi ada memang sebagian ulama yang menganalogikan atau mengkiaskan pada Idul Adha, tetapi kias ini lemah. Kemudian yang kedua, ya, tadi membaca yang pertama adalah tahlil, takbir dan tahmid. Yang kedua adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, dan seterusnya, asyra marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail, ya. Bahwasanya ketika seorang hamba membacanya 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus, semisal memerdekakan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Dan kita tahu bahwasanya membebaskan budak itu adalah amalan besar, butuh biaya besar. Jangankan 4 budak, 1 budak saja sangat besar nilainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan amalan yang cukup ringan, hanya membaca 10 kali tahlil. Sehingga ini adalah kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak patut kita remehkan. Tidak patut kita remehkan. Kemudian amalan ketiga adalah bacaan tasbih secara umum, subhanallahi wa bihamdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi dalam sehari ada 100 kali, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini pun keutamaannya besar sekali. Tapi kan itu dosa kecil, Ustaz. Ya, betapa banyak kita memiliki dosa kecil. Maka jangan kita remehkan dosa-dosa kecil walaupun dengan membaca tasbih 100 kali sehari. Ya, kalau kita bisa mendawamkan taubat setiap hari. Kalau kita tidak bisa mendawamkan, minimal ya dosa-dosa kecil kita berusaha hapuskan dengan mendawamkan atau merutinkan bacaan subhanallah wa bihamdi. Teol saja ya, teol ya kita biasakan. Capeknya lisan kita itu karena kadang-kadang karena kita tidak terbiasa. Biar terbiasa maka kita biasakan.
Jangan alasan capek malah kita sibuk nyanyi, sibuk ngafalin lagu-lagu. Naudzubillah. Harusnya kita biasakan. Seseorang yang tidak biasa membaca 1 juz sehari ya akan capek. Tetapi dia biasakan dari yang kecil-kecil dulu. Ambil hal-hal yang ringan. Saya bisanya cuma sehalaman saja, nggak apa-apa. Biasakan 5 hari, 10 hari, ternyata kan nanti jiwa ini akan merasa butuh. Kok kurang ya ternyata 1 hari 1 halaman, tambah 2 halaman, 3 halaman ya. Karena apa? Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dawamnya walaupun sedikit. Ahabul amali indallahi apa? Adwamuha wa in qal ya. Amalan yang paling ringan, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, adwamuha wa in qal, yang paling sering dilakukan. Sehingga walaupun mungkin kita membaca Al-Qur'an sehari cuma 1 halaman, menghafal Al-Qur'an cuma sehari 1 ayat mungkin, maka jangan dianggap sepele. Yang dengan penyepelean ini akan kita tinggalkan beberapa hari tanpa mendawamkannya. Agar kita bisa banyak ya tentunya dari sedikit. Agar kita bisa makan 1 piring nasi ya tentunya tidak langsung secomot langsung masuk semua ke mulut kan, tetapi dengan sesuap demi sesuap. Begitupun ilmu yang kita pelajari, walaupun kita mungkin ditimpa kelupaan ya, lupa-lupa itu ya wajar. Tetapi kita terus dawam dalam menuntut ilmu, sebagaimana kita dawam dalam makan nasi ya, sesuap demi sesuap. Yang kesulitan dalam menghafal Quran ya sebaris demi sebaris, tidak masalah. Yang penting ada usaha. Jangan sampai karena berat malah justru ditinggalkan. Kita justru disibukkan dengan hal-hal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan di sini ada Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat, yaitu berupa rizki dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan memperbanyak bagi kalian harta dan anak-anak. Ternyata di sini di antara keutamaan istighfar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan nabinya itu Nabi Nuh alaihi salam, disebutkan wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi kita harta-harta kita dengan sebab apa? Istighfar, banyak meminta ampun. Ya. Maka sudah berapa kali kita membaca istighfar? Ya. Jangan sampai karena kita menggantungkan amalan kita secara logis. Kita kerja sudah capek, banting tulang, kok dapatnya segini-gini aja. Barangkali kita kurang dari sisi ini, yaitu apa? Memperbanyak istighfar. Betapa banyak amalan yang hampir mustahil didapatkan oleh seorang hamba, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala buka jalannya karena sebab istighfar ini. Ya. Jangan diremehkan. Barangkali di sana ada orang yang ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia justru meninggalkan rutinitas pekerjaannya untuk iktikaf. Ternyata ketika dia perbanyak istighfar di hari-hari tersebut, ketika dia iktikaf, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala bukakan jalan hartanya ya. Dan ini bukan hal yang mustahil, banyak terjadi. Ada kisah yang Anda dapatkan di salah satu rekaman kajian di sana di Saudi. Ada orang yang mengadukan hutangnya kepada seorang syekh ratusan rial atau mungkin ribuan ya kalau kita ini jutaan. Saya tersebut hanya memberikan tips hanya untuk memperbanyak istighfar.
ternyata hutang-hutangnya dia terlunasi dalam sekitar 2 pekan kalau nggak salah. Dalam 2 pekan. Maka kita perbanyak istighfar. Betulnya waktu ini bukan menjadi patokan ya. Kadang mungkin kita lebih lama waktunya ya, sampai sebulan, ada yang sampai setahun. Tidak masalah. Barangkali dosa-dosa kita yang jauh lebih banyak dari mereka, atau nilai keikhlasan kita lebih kecil. Barangkali istighfar kita hanya ingin duitnya saja, bukan karena kita merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal iktiraf kita, pengakuan kita berdosa di hadapan Allah itu jauh lebih besar daripada kita mengharapkan uang, mengharapkan harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana uang ini bila kita tidak memanfaatkannya dengan baik akan kita tinggalkan menjadi hak anak waris kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah orang yang mendapat di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya. Maka kita berbanyak istighfar ketika kita marah, istighfar. Ketika kita kesel sama anak, istighfar. Ya, berbanyak istighfar. Ya. Kemudian tidak hanya terkait dengan amalan-amalan yang bersifat pribadi yang berbentuk zikir. Di dalam bulan Dzulhijjah ini, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga kita dianjurkan memperbanyak amal sosial, ya. Memperbanyak amal sosial dan akhlak kita. Di antaranya misalkan adalah memberi makan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Sebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Walaupun menyebarkan salam ini bukan menjadi amal terbaik, ya, tetapi di sini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyebarkan salam, ya, bukan hanya musafahah, jabat tangan, tetapi lisan kita diam, tidak. Musafahah itu adalah pelengkap, ya. Jabat tangan itu pelengkap. Yang utama adalah apa yang kita ucapkan di lisan kita, ya. Kok disebut lebih baik itu menjawab salam? Bahwasanya nanti akan kita lewati di hadis yang akan kita bahas kalau waktunya cukup adalah bahwasanya sebaik-baik kalian adalah man atama ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Ternyata menjawab salam disebut oleh Nabi SAW khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Karena apa? Mungkin karena menjawab salam itu kadang-kadang karena merasa dia lebih dihargai, sehingga ketika menjawab itu ada perasaan ujub dan lain sebagainya. Maka orang yang menjawab salam dengan baik justru diberi pujian oleh Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi tidak masalah kita dianjurkan untuk menyebarkan salam, dan ini pun termasuk dari perintah Nabi SAW. Lalu kedua adalah at'imu ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah tali kekerabatan, wasallu billail wan nasu niyam. Kemudian sholatlah di malam hari ketika banyak manusia sedang terlelap tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seandainya amalan-amalan ini adalah kita rutinkan baik di awal bulan Dzulhijjah ini atau nanti setelahnya, maka kita berharap dan harapan kita bukan angan-angan kosong agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya penuh dengan keselamatan. Tidak dihisab yang berat, tidak dimampirkan dulu ke neraka dan seterusnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, ada kamar-kamar. Liman at'ama ta'am, ada kamar yang diperuntukkan bagi orang yang suka memberi sedekah makanan. Wa anal kalam, ada yang kamar dikhususkan atau ruangan dikhususkan untuk orang yang lisannya lembut, ya, tidak berkata-kata kasar. Kan ada orang yang ucapannya nggak kencang, nggak ngagetin, tetapi celekit, kan ada. Maka kita hendaknya perbaiki lisan kita,
yang suka bicaranya kenceng, ngagetin orang, bentak itu kan, kita introspeksi diri. Ternyata di sini ada keutamaan wa alanal kalam, orang yang melembutkan ucapan. Begitu pula apabila kita mungkin sesekali tanpa sadar kita mengucapkan hal-hal yang gelekit, nyinyir gitu, maka kita hendaknya mengurangi, bahkan bisa meninggalkannya. Karena ada keutamaan bagi orang yang melembutkan ucapan, akan Allah Ta'ala sediakan satu ruangan di antara ruangan-ruangan di dalam surga. Wa tabi'al siyam, orang yang mengikutkan satu puasa dengan puasa-puasa yang lain, ya, artinya mendawamkannya, bukan hanya ketika di bulan Ramadan. Dan ada juga ruangan yang diperuntukkan bagi orang yang suka sholat malam. Wa shalla wan nasu niyam, dia suka sholat ketika orang-orang lain dalam keadaan terlelap tidur. Kemudian amal yang lain, amalan sosial yang bisa kita kerjakan adalah apa? Dengan menampakkan muka yang ceria di hadapan orang lain. La tahqironna min ma'rufi syai'in walau biwajhin thariq. Ya. Jangan kalian remehkan satu amalan yang ma'ruf sedikit pun, walaupun hanya dengan menampakkan wajah yang ceria, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu ini adalah seperti sedekah bagimu, seperti pahala orang yang bersedekah. Kemudian amalan ketiga itu bisa kita kerjakan dalam bentuk misalkan menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW bersabda, wa tumitul adha 'anit tariq shadaqah. Di antara hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kullu sulama, ya, setiap sendi-sendi seorang hamba apa? Alai shadaqah, wajib disedekahi, wajib dikeluarkan sedekahnya adalah di antaranya tadi adalah apa? Membantu orang lain, tu'inur rajul bidabatihi, ya. Atau di sini adalah wa tumitul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita ke jalan, misalkan jalan kaki, kalau kita jajaran itu kan bisa ganggu orang, maka hendaknya ketika kita jalan pun kita perhatikan apakah ini ganggu pengguna jalan lain ataukah tidak, atau mungkin teriak-teriak misalkan dan lainnya sebagainya sebagai apa pengamalan adab-adab yang kurang berkenan di hadapan orang, hendaknya kita singkirkan, kita jauhkan dari apa saat kita berjalan, ya, agar kita tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang keempat, sebagaimana tadi disebutkan Bapak, waslul arham, orang yang menyambung tali kekerabatan, tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang suka rizkinya itu diluaskan, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya menyambung silaturahminya. Dan dalam lafaz lain dipertegas, orang yang silaturahmi itu bukan sekedar membalas kebaikan orang lain, tetapi orang yang menjadi pionir, perintis dalam menyambung silaturahim. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah silaturahmi itu adalah orang yang membalas kunjungan dengan kunjungan serupa, tetapi yang disebut silaturahim adalah menyambung walaupun telah diputus orang lain dari saudara kita. Orang yang membenci kita mungkin dengan sebab kita menghidupkan sunnah, menghidupkan tauhid, lalu dia memutus hubungannya dengan kita, maka kita sambung. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang ringan, mungkin kita bisa chat WA kepada beliau, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, dengan hal yang tidak butuh biaya besar, tidak butuh waktu banyak, ya, dan tenaga yang besar. Dari hal-hal yang ringan dulu, ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan analogi orang yang membaca, menghafal Al-Quran. Sampai di sini mungkin kita bisa bahas, sudah 6:30.
Barangkali apa yang kita bahas ini bermanfaat. Adapun apa yang belum saya bahas di majelis ini bisa jenengan baca sendiri di PDF yang setelah saya share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.